Sejumlah politisi tim pemenangan sengaja tidak ke daerah dan standby di Jakarta, berharap ada mukjizat dapat jatah kursi menteri dari Prabowo. Kondisi dan kecemasan batin dimaksud sebagaimana video berikut. Kalian tahu kapan tingkat kecemasan seorang manusia itu mencapai titik puncaknya? Minggu paruh ketiga Oktober, jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dan prosesi pelantikan Presiden Wakil Presiden terpilih periode tahun 2024 sampai dengan 2029. Jokowi terbang ke Aceh menjalankan agenda kenegaraan, meresmikan 24 ruas jalan sepanjang 196 km plus jembatan 60 meter. Di Sumatera Utara, Presiden Jokowi meresmikan Bendungan Lau Sememe, yaitu bendungan yang ke-47 selama 10 tahun ini. Sejumlah 108 calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan bertamu ke Kertanegara, kediaman Prabowo, menandatangani fakta integritas sanggup bekerja keras di dalam kabinet Prabowo Gibran pada pemerintahan mendatang. Kandidat yang dipanggil untuk membantu kinerja dalam pencapaian visi misi presiden dan wakil presiden berasal dari politisi, petinggi partai, akademisi, profesional, aktivis, dan juga artis. Sejumlah politisi tim pemenangan sengaja tidak ke daerah dan standby di Jakarta, berharap ada mukjizat dapat jatah kursi menteri dari Prabowo. Kondisi dan kecemasan batin dimaksud sebagaimana video berikut. Kalian tahu kapan tingkat kecemasan seorang manusia itu mencapai titik puncaknya? Ketika dia menanti-nantikan jadi atau tidak dia diangkat jadi menteri. Jadi nggak aku diangkat menteri ya? Jadi nggak aku dipanggil Bapak Prabowo ya? Kasihlah penjelasan, kalau iya, kalau enggak. Kalau kalian ingin tahu perasaan itu, tanya sama kader-kader PDIP yang dijanjikan kursi menteri sama Bapak Prabowo. Ya, kemarin ya, pemanggilan calon menteri ke Kertanegara, satu pun gak ada orang PDIP. Ketika ditanya wartawan sama Bapak Prabowo cuma bilang, nanti ada itu. Iya Pak, tapi berapa? Nanti ada itu. Jadi artinya apa? Ya, artinya Bapak Prabowo sedang memilih orang-orang terbaik untuk menempati posisi-posisi terbaik di dalam kementerian yang dinilai adalah kementerian-kementerian penting, kementerian-kementerian vital. Jadi nanti kementerian-kementerian yang nggak terlalu vital, itulah dikasih sama orang itu. Artinya, yang lahan basah jangan kasih sama orangnya, yang lahan kering aja, sama yang separuh kering. Enak kali orang itu. Udah nggak ikut berjuang, melawan-lawan pula kemarin. Mau menggagalkan wakil presiden untuk tidak dilantik, mau dapat pendapatan pula lahan basah. Enak kali kayak gitu, ya kan? Dan tahu kalian ada beberapa kejutan-kejutan ya yang terjadi dari pemanggilan beberapa orang yang menjadi calon menteri dan wakil menteri di kabinet Prabowo Gibran ya. Mau diangkat calon menteri mantan istrinya si Ahok. Namanya Veronica Tan. Aku terkejut kali biar tahu kalian. Aku mikirkan begini ya kan, wah ini si Ahok masuk ini, pikirku begitu kan, rupanya mantan istrinya. Iya, apa nggak pukulan telak ini sama si Ahok ini kan?
berarti masih bisa lebih kepake mantan istrinya daripada dia. Makanya kemarin-kemarin jangan kau bilang Bapak Jokowi nggak bisa kerja. Kau bilang Gibran juga nggak bisa kerja. Nggak tahu aku itu video potongan ini dan ataupun apa ya. Tapi masalahnya kau itu sempat bilang Joko Widodo mengorbankan kau untuk ditahan di penjara, untuk meredam aksi daripada massa. Itu hanya kau dan Tuhan lah yang tahu. Ya, kalau memang sekejam itu, sekeji itu Joko Widodo, ya hanya kau dan Tuhan lah yang tahu ya, Mang ya. Benar saja, dari sekian tokoh yang dipanggil datang menemui Prabowo, ada sosok yang mencuri perhatian yang selama ini luput dan di luar prediksi pewarta. Veronica Tan, pengusaha, mantan istri Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Keberadaan Veronica Tan ke Kertanegara sebuah kejutan dan jadi headline berita utama di berbagai platform media. Ada Pramono Anung, politisi Partai PDI Perjuangan, yang sama kita tahu Mas Pram berpasangan dengan Rano Karno adalah jagoan Megawati di Pilkada Jakarta. Selanjutnya Mutia Hafiz dari Partai Golkar sekaligus mantan jurnalis TV, koleganya Najwa Shihab. Meski mengejutkan banyak pihak, Prabowo menjelaskan proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon menteri untuk pemerintahannya mendatang sudah berjalan lama. Jokowinomik adalah Prabowonomik. 19 menteri di kabinet Jokowi ikut diajak kembali ke kabinet Prabowo Gibran dikarenakan faktor kesinambungan dan stabilitas. Berikut pengantarnya. Jadi koalisi Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bukan insiden. Dia adalah monumen yang harus dirayakan dan dipertahankan. Kalau kita mengentertain pertengkaran ini terus-menerus secara dangkal, orang lain sudah kemana, kita akan kemana. Jadi menurut saya, karena itu saya ingin Jokowinomik adalah Prabowonomik. Karena rekonsiliasi telah terjadi. Karena itu terus terang saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman partai yang kemarin sudah menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo. Menurut saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi juga, secara langsung atau tidak langsung menginspirasi kembalinya koalisi besar. Ada visi tentang keberlanjutan. Ada gagasan tentang bahwa kita memang punya perbedaan, tetapi tujuan besarnya tidak boleh hilang. Indonesia emas tetap ada di depan mata kita, dan kita tidak boleh bertengkar tentang Indonesia emas. Jadi menurut saya, 2024 menurut saya, pikiran besarnya yang tadi sudah diungkapkan oleh Pak Prabowo harus menjadi pikiran bersama. Kita tidak boleh lagi memberikan kesempatan kita karena ingin bertengkar atas nama demokrasi liberal, lalu kita rusak semuanya dan ingin semua mulai dari nol. Tidak kita izinkan itu. Ya maksudnya, ini waktu untuk membesarkan hati. Dan saya mohon di kesempatan ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi tidak boleh melepas transisi ini secara tidak melihat bagaimana kelanjutannya. Kita bukan tidak paham demokrasi, kita bukan tidak paham check and balances, kita tidak paham makna oposisi, tapi yang sedang kita pikirkan adalah di luar sana ada ancaman. Dunia tidak sedang baik-baik saja. Ada ancaman geopolitik yang besar yang bisa turun ke kita. Satu bangsa harus punya hasrat yang kuat untuk bersatu, sebab tidak ada yang kuat dan menjadi besar kalau dia tidak bersatu. Maka Pak Prabowo, kami yang muda-muda ini alhamdulillah melihat apa yang terjadi sekarang ini. Besarkanlah hati Bapak, lapangkanlah dada Bapak, luaskanlah penerimaan Bapak kepada siapapun. Karena kemarin-kemarin itu banyak yang salah paham, sekarang sudah mulai kembali ke jalan yang benar, Pak. Mudah-mudahan lancar jalan Bapak insya Allah menuju kepemimpinan untuk Indonesia yang kuat, karena insya Allah kita akan menjadi superpower baru di dunia ini.
Rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo adalah keberkahan yang patut untuk disyukuri. Menurut pengakuan Fahri Hamzah, kita memang memiliki perbedaan, akan tetapi tujuan besarnya tidak boleh menghilang. Kita akan song-song Indonesia emas di tahun 2045. Semoga